Jadi politik itu ada di semua aspek kehidupan dan orang tuh cenderung menyalahkan. Surip and Friends Podcast. Balik lagi di Surip and Friends Podcast. Kali ini seperti biasa aku nggak sendirian. Ada wanita researcher di bidang politik dan international relation di Singapura, Anindya Dewanti. Halo Kani. Bener gak nih namanya nih? Halo, Aninda. Banyak banget yang salah. Dewanti. Gimana ya, biasanya ketemu Anin tuh Anindya, dan selama gue kenal lo tuh kayak selalu ke Anin, dan semua teman-teman gue tuh kayak namanya Anindya gitu. Jadi kayak Anindya. Oh ya, padahal Aninda Dewanti. Itu juga suatu kesalahan loh, Rif. Soalnya aku sebenarnya dipanggilnya Ninda bukan Anin. Jadi gitu. Cuma karena kita ketemu di Radio PP Dunia kan, terus kemudian biar gampang deh nama udaranya Anin gitu. Jadi semua orang manggil Anin. Nah saat itu juga semua orang berasumsi bahwa namaku Anindya lah, Anindita lah gitu. Jadi namanya kemana-mana. Anyway. Gitu. Oke deh, Kaninda. Jadi mau Anin atau mau Ninda nih? Atau Yanti jangan? Oh, Dewa padahal. Oh, Dewa. Ya ampun. Titisan Dewa ternyata. Bukan Dewi tapi Dewa ya. Ninda aja boleh, Ninda. Oke, Ninda. Hidup di Singapura sebagai researcher dalam bidang politik. Gimana sih ceritanya itu? Bisa sampai ceritanya bisa sampai sini ya. Sebenarnya ceritanya panjang dan itu mungkin harus aku tulis jadi buku sih, Rif ya. Oh, jadi kayaknya bisa sekali ngundangnya nanti. Podcast kamu berapa menit? Ya, gak bisa. Setengah jam, 45 menit. Kayaknya bakal ada sesi berikut ya sih kalau sama Kak Dinda. Exactly. But anyway, aku kalau bisa sampai sininya sebenarnya agak panjang karena memang sekolah di sini sama kayak kamu lagi S2 kan. Dulu aku S2-nya di Singapura, kemudian lanjut kerja di sini. Gitu. Cuman kalau kisah hidup mah bisa dibikin biografi. Aku dari desa di Jawa Tengah namanya Banjarnegara, sampai sekolah dasar sampai SMA di sana. Terus kemudian merantau ke Jogja untuk kuliah. Habis itu merantau ke Singapura untuk kuliah S2. Habis itu kerja di sini. Jadi aku nggak pernah menginjakan kaki di Jakarta atau hidup di Jakarta lama gitu. Jadi sebenarnya anak desa yang langsung ke kota, ke Singapura. Gila. Kotanya langsung Singapura ya. Keren banget. Mau nanggung soalnya, Rif. Nanggung kan, Jakarta macet, banjir gitu kan. Mendingan cari yang nyaman-nyaman aja. Langsung ya. Nggak bisa yang biasa-biasa gitu. Nggak mau mainstream, langsung keluar negeri. Nggak bisa. Ngomong-ngomong, udah hidup di Singapura, seenak apa sih hidup di Singapura? Feel safe nggak sih? Apalagi di kala krisis ini? Enak banget ya sebenarnya. Nggak heran juga sih orang-orang pada bilang kalau Singapura tuh negara maju. Memang negara maju. Bahkan aku tuh sempat dengar cadangan uangnya Singapura itu bisa mencukupi 4 kali bencana. Jadi kalau Singapura kena bencana 4 kali, mereka masih bisa recover dari bencana itu 4 kali. Dan orang-orang masih bisa bertahan hidup gitu loh, tanpa harus ada income. Kalau kita kan tergantung ya, kalau Indonesia kan bergantung dengan ekonomi dan sebagainya gitu. Kalau Singapura enggak, mereka cadangan uangnya itu cukup untuk merecover negaranya sampai 4 kali mengalami bencana. Jadi dari situ aja kita udah bisa lihat bagaimana majunya, kemudian ekonominya maju, transportasi maju, aman banget, tingkat kriminalitas rendah. Ya kayak gitu sih sebenarnya enak banget ya. Semuanya sistematis, struktur. Kalau kamu sering ke Belanda, menurutku Singapura tuh mirip kayak Belanda sih. Oke. Ke Belanda baru sekali karena mahal. Mungkin Kak Cui yang merasakan itu kali ya. Teman kita yang satu itu di sana. Aku juga walaupun di Hungari ya dalam tanda kutip kayak gini gitu ya negaranya, feel safe sih dengan segala kebijakannya, walaupun ya agak-agak sedikit ada rasisnya dan apapun, tapi masih berasa aman gitu dengan segala yang ada dibanding di Indonesia untuk saat ini gitu ya dengan krisis ini gitu.
Tapi memang nggak comparable ya, Rif ya, menurutku ya. Maksudnya kamu nggak bisa membandingkan antara Singapura dan Indonesia gitu. Dan aku Iya, juga nggak apple to apple sih. agak sensitif juga dengan teman-teman kayak, wah dasar nih plus 62, warga plus 62. Terus jadi meremehkan teman-teman di Indonesia. Padahal menurutku beda banget. Suatu hari kayak sebulan yang lalu aku diminta untuk ngobrol di webinar gitu kan, ngomongin soal COVID-19 nih, kita kan lagi pandemi nih. Itu ditanyain sama mereka, katanya Singapura nih punya gold standard dalam mengatasi pandemi gitu. Terus aku bilang ya memang gold standard dari policy-nya, dari kebijakannya itu bagus banget memang, tapi itu tidak bisa diimplementasikan di Indonesia. Nah, Singapura itu kecil banget loh, Rif. Cuma nggak segede Jakarta, jadi Jakarta tuh lebih gede daripada Singapura. Kan Iya. Dengan ukuran segitu, kamu manajemen negara sekecil itu gitu kan beda sama kita yang 18.000 pulau gitu. Jadi menurutku nggak apple untuk membandingkan, cuman memang bisa jadi pelajaran bahkan untuk negara Asia yang banyak politiknya gitu ya, banyak intrik-intrik sana sini gitu, Singapura masih bisa maju gitu. Even though Singapura intrik-intrik politiknya nggak beda jauh sama Indonesia or still bad atau ya. Kita masih satu root, Arif. Kita masih satu root di Asia ya. Jadi kalau di Singapura itu ada konsep value gitu. Kalau kita kan gotong royong, kemudian apalagi value di Indonesia tuh apalagi ya. Kalau orang Jawa tuh ada kepercayaan pekiwuh gitu, nggak enak hati gitu kan. Terus kemudian orang Jawa harus jadi pemimpin di Indonesia. Kalau kita kan punya value-value kayak gitu kan. Kalau di Singapura itu ada konsep namanya kiasu dan kiasi. Jadi kiasu itu takut kalah, kiasi itu takut mati. Nah, itu alasan kenapa orang-orang di sini kompetitif banget, pendidikannya bagus banget. Itu karena mereka setiap hari tuh di surrounded dengan pikiran bahwa aku nggak boleh kalah nih, aku nggak boleh mati, aku harus bisa bertahan hidup gitu loh. Jadi konsep-konsep kayak gitu tuh yang membuat orang-orang Singapura tuh jadi kayak lebih kompetitif, lebih kuat gitu. Dan sama-sama di Asia, di sini juga, makanya kan di sini partainya yang paling kuat cuma satu, cuma partai PAP kan. Karena kalau ada partai lain, mereka bakal kompetisi sampai mati deh pokoknya. Jadi ya total cuma satu partai atau ada berapa partai di Singapura tuh? Sama kayak kita zaman dulu waktu zaman Soeharto, kan ada Golkar nih yang dominan. Yang lainnya tetap ada, partai lain tetap ada, tapi mereka nggak bisa ngomong gitu karena kan Golkar yang dominan. Presidennya di Golkar, pejabat di Golkar. Kemudian kalau zaman dulu tuh kita guru-guru juga dibawa ke Golkar, PNS dibawa ke Golkar gitu kan. Zaman Soeharto. Nah, di Singapura juga sama. Jadi semua pejabat itu PAP gitu. Jadi walaupun ada partai lain, mereka nggak cukup kuat. Kayak ada partai pekerja nih, partai buruh gitu. Mereka nggak cukup kuat untuk menang di pemilu. Tapi tetap ada orang-orangnya. Cuman orang-orangnya jadi kayak dikucilkan gitu loh. Nah, itu kan kultur-kultur politik di Asia tuh yang sangat identik kayak gitu. Setara negara yang gila, ini baru beberapa menit pertama udah serius ya. Tapi menarik sih, tetap walaupun serius dengan politik kayak ya we will never know gitu. Kayak kalau misalnya lo nggak pernah ke Singapura atau lo nggak baca politik secara internasional ya emang nggak akan pernah tahu hal kayak gini gitu. Buat aku aja sendiri ya berasa baru gitu hal kayak gini, dan pengen tahu sebenarnya justru makanya ada podcast ini tuh untuk adanya hal-hal kayak gini gitu. Dan menariknya kan kita sering banget dibilang kayak Singapura keren, Singapura hebat, dan kayak Indonesia tuh harus belajar sama Singapura. Well iya bener ada harus belajar sama Singapura, tapi kalau dengar dari kayak gini kayak ya ada aja ternyata budaya yang nggak beda jauh ya, maksudnya betul. Bisa dibilang diktatorship tapi secara partai mungkin karena dia cuman unggul sendiri gitu ujung-ujungnya. Iya, kalau di bahasa politik namanya otoritarian. Jadi otoriter gitu. Negaranya namanya authoritarian state. Itu. Gitu. Tapi emang negaranya kecil juga sih, seluas satu provinsi, nggak nyampe satu provinsi kayak seluas DKI Jakarta, tapi DKI Jakarta kenapa susah?
untuk mengurusnya ya, nggak bisa kayak Singapura itu kota Exactly. itu. Oke deh, kita nggak usah ngomongin negara, Jakartanya aja deh gitu. Benar. Ya kalau kita mau bandingin ya gimana mau manajemen satu provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan satu negara Singapura gitu kan. Dengan luas yang sama tapi kan manajemennya mungkin beda, yang satu negara yang satu kota. Alokasi resourcesnya, sumber dayanya juga beda. Yang satu di bawah pemerintahan pusat, di Indonesia kan di bawah pemerintahan pusat nih, semuanya diatur sama pusat. Di sini pusatnya ya kotanya itu sendiri, maksudnya negara kota kan. City state gitu. Jadi beda banget. Duitnya banyak lagi di sini. Semua orang punya duit, coy. Iya sih. Itu sih yang parah tuh duit kali ya. Mungkin karena dia berhasil menjadi satu hub di Asia Tenggara. Dan bukan hanya Asia Tenggara kali ya. Hub of Asia kalau menurut aku sendiri gitu ya. Karena sekarang paling mudah apapun port ke Singapura. Apa-apa ke Singapura untuk distribusi hampir segala Asia, terlepas adanya Hong Kong dan negara lain gitu. Dan paling mudah Singapura memang gitu. Benar-benar dan Indonesia. Secara sejarah Singapura memang punya record di situ, punya sejarah bagus di situ. Kalau kamu tahu jalur Malaka, Johor, Singapura, kemudian Batam gitu kan. Jadi kalau jalur perdagangan zaman dulu kan kalau naik kapal kan dari kayak gitu kan, dari Cina, kemudian ke Malaka, ke Johor, ke Singapura gitu. Jadi mereka sudah punya pelabuhan udah lama banget. Baru tahun 65 mereka pisah dari Malaysia gitu. Memutuskan bahwa, wah duit gue banyak nih sekarang gitu. Mau merdeka sendiri gitu. Ternyata merdeka sampai sekarang jadi bisa bagus. Iya. Si foundernya itu yang kalau nggak salah baru meninggal juga, meninggal 2000. Iya, beberapa tahun yang lalu, Lee Kuan Yew. Beberapa tahun yang lalu 2015 if I'm not mistaken. Sekitar kayaknya 2016 ya, lupa banget. Ya aku juga lupa exactly apa. Oh gitu. Tapi ya menarik sih itu kayak founding father-nya dan sukses membuat Singapura dari kampung nelayan ya terus kumuh menjadi satu negara hub di mana pemasukannya dari situ. Tapi di saat COVID ini hub itu mati kan ya, maksudnya karena orang nggak bisa bergerak gitu. Hancur nggak sih? Cara real money-nya ya, terlepas dari cadangan gitu. Jadi ini yang menarik sebenarnya secara political ekonomi ya. Ekonomi dunia kan sekarang lagi resesi nih. Susah banget cari pekerjaan, terus katanya sekarang gaji-gaji juga nggak bakal bisa naik karena ada resesi ekonomi secara global ya. Dan Singapura itu dulu memang awalnya dari nelayan, awalnya dari kayak perdagangan real, maksudnya kamu berdagang pakai kapal gitu, beneran yang berdagang gitu. Tapi kemudian kan ada globalisasi, terus mereka mulai main saham, investasi dan sebagainya. Jadi di Singapura itu banyak kantor-kantor investasi gitu. Bank-bank itu bukan bank-bank yang kayak kita bayangin. Kalau kita kan masih ada tipe-tipe yang bank pengkreditan rakyat BPR yang di desa-desa gitu kan ya, yang di pasar-pasar. Itu kan masih ada ya cabang-cabangnya sampai ke desa-desa sampai belusuk sana gitu. Kalau di Singapura orang kerja di bank tuh keren banget karena memang investment bank gitu, bukan lagi bank yang kayak kita bayangkan di Indonesia itu bank BRI atau apapun itu. Gitu. Jadi di sini goods-nya itu sudah intangible, sudah tidak terlihat. Bukan lagi ikan tapi mungkin saham gitu. Jadi itu tipenya sudah borderless ya, udah nggak terbatas dengan restriksi antar negara kayak gini. Kalaupun ada pandemi atau apa gitu, bukan mereka tidak bisa berdagang, bukan, tapi yang jadi hambatan adalah ekonomi dunia hancur semua kan, runtuh semua gitu. Nah itu yang jadi tantangan. Jadi menurutku lebih ke di masa pandemi ini Singapura masih bisa bertahan, apalagi dengan savingnya yang tadi kayak aku bilang, bisa banyak banget savingnya, bisa bertahan secara ekonomi. Cuman yang jadi kekhawatiran adalah soal supply untuk kebutuhan lokal gitu. Oke. Karena lockdown-nya Malaysia itu ya dibilang kan. Ya betul. Jadi secara bisnis, secara income gitu mungkin nggak terlalu berdampak, tapi supply untuk kebutuhan lokal yang berdampak banget. Kayak kemarin pas Malaysia lockdown tuh,
nggak kabar-kabar coy, bingung kan? Jadi Nah, pemerintah Singapura tuh bingung. Padahal setiap hari nih yang commute, yang keluar masuk Malaysia Singapura itu ada 800.000 orang setiap hari. wih Jadi gila. orang-orang yang di Johor itu pada kerja di Singapura, orang-orang Singapura pada bisnis di Johor gitu. Ada 800.000 orang yang crossing border setiap hari. Nah waktu itu pemerintah Malaysia tuh lockdownnya tuh dadak 16 Maret kan. Tiba-tiba langsung bilang, oh kita lockdown semua negara, satu negara gitu. Terus pemerintah Singapura kaget, aduh gimana nih? Terus orang-orang ini nih, buruh-buruh yang pada kerja di Singapura ini, mereka bingung dan mereka terlantar di perbatasan, di mana imigrasi gitu. Karena bingung banget gimana ya. Dan di Singapura pada panik. Jadi orang-orang Singapura pada panic buying kan, mereka langsung ke supermarket, mereka takut kalau mereka nggak bisa dapat supply sayuran dan sebagainya dari Malaysia, karena ya memang salah satu supply paling besar Malaysia gitu. Jadi orang sebenarnya pada takut supply sih sebenarnya, Rif. Nggak bisa makan gimana dong? Iya sih, itu yang paling chaos sih. Aku tapi sempat baca di satu berita, dia bilang kami masih sanggup kok untuk memproduksi Indomie kayak mie instan sendiri, terlepas dari supply-nya Malaysia. Tapi kayak kalau masa lu kayak sampai nggak tahu kapan mau makan terus Indomie sih, kayak sejenis Indomie juga nggak sehat juga kan. Tapi kocak banget, itu bener banget sih. Kocak banget, aku ke supermarket sekarang di Giant di deket sini tuh isinya bukan Indomie ya, kayak mie instan semua tau, cup noodles, terus dan lucunya spaghetti ada tapi pastanya udah habis. jadi di sini aduh kocak banget deh pokoknya. Aku ke supermarket cuma kayak wah gila ya nih orang-orang pada ngeborong pasta tapi spagettinya masih. Kalau supply Tapi dari Indonesia ya sendiri ada nggak sih? Atau cuman tapi full Malaysia ya, karena paling dekat dan murah kali ya, karena bisa jalur darat kan. betul paling banyak Malaysia. Kalau supply dari Indonesia itu banyak dari Batam ya. Pas Singapura ini nutup Indonesia, nutup perbatasan dari Indonesia itu, Batam juga kaget juga. Kan banyak juga kan orang kita yang pada bekerja di Singapura setiap hari kan ngelaju gitu. Dan itu berdampak banget ke ekonomi Batam dan ekonomi Singapura juga. Aku nggak tahu sih ruginya Singapura berapa, tapi yang jelas banyak banget sih, Rif. Beneran deh. Secara ekonomi ini, pandemi ini ngeruntuhin semuanya sih. Karena tulang punggung banget kan dia sebagai hub tuh kan. Terus tanggal berapa benar. SQ juga dia nge-stop penerbangan kan. Betul. Sekarang semua penerbangan udah nggak boleh, udah nggak ada orang tuh di Jewel di airport. Changi sepi ya, padahal itu kalau lo stranded di Changi udahlah tenang gitu kan kayaknya. Exactly, iya. Jadi aneh banget. Menurutku ini pandemi ini masih surreal gitu loh, Rif. Ya nggak sih, feelingnya masih kayak nggak nyangka aja kita akan ada di momen saat semuanya itu kayak frozen gitu loh. Semuanya diam, orang pada di rumah, nggak ada yang hangout gitu. Menurutku masih agak kayak wah gila juga ya gitu. Iya gila benar banget. Juga kan di Eropa. Iya parah, karena pertama kali breakout kan di Cina ya, terus kayak ketika teman-teman yang dari Cina tuh sama tuh kayak langsung ngobrol, dia udah galau gimana, terus kayak cuma bisa ya udahlah gimana lagi, terus kayak ketika akhirnya breakout Italia dan Italia jadi epicentrum kedua dan terbesar gitu, malah lebih dari Cina, dan di epicentrum Eropa, terus kayak blek langsung lockdown. Nah, beberapa bahkan kayak Spain sama si Italia itu force quarantine warganya. Hungari nggak nyampe sih, dia cuma sampai curfew restriction aja. Terus kayak wah itu kayak besoknya mau bimbingan dan langsung dinyatain pas hari itu tuh sore dinyatakan curfew restriction, semuanya nggak boleh, semua tutup segala macam. Kayak dan gue harus gimana nih, kayak hidup gue gimana ke depan. Bingung gitu loh, tiba-tiba langsung kayak gimana ya, permit gue gimana, nasib kuliah gue gimana, anjir pening banget kayak. Exactly.
Itu di Indonesia Cuman, masih yang cekakak cekikik gitu dan masih kasih stimulus. Ayo orang datang dong ke Indonesia, kita bebas corona. Ya bebas corona lu nya, betul, tapi lu nggak betul. datengin orang yang bercorona, jangan-jangan kan. Terus sih. Dan itu agak worrying sih sebagai aku sekarang setiap hari juga dealing dengan itu, Rif. Dealing dengan semua bad news yang ada di Indonesia kan. Sebagai peneliti kok nggak mau. Tapi unik loh, ketika kamu kan ini apa ya, beriset tapi di politik, dimana kalau menurut aku tuh bahkan kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia, karena aku pernah menjadi satu konsultan salah satu kementerian untuk membuat satu kebijakan ya, dan kayak ini harus jadi dalam waktu 1 tahun, time frame 1 tahun, di mana waktu pengerjaan itu tidak 1 tahun, bahkan sekitar 6 bulan lah, karena kan kepotong tender dan segala macam. Kayak, are you serius? Kayak ini tuh nggak mungkin gitu secara time frame, dengan harus ada ini dan ini dan ini. Kayak udah yang penting ini gini-gini, kayak asal-asalan gitu loh. Akhirnya tuh mengejar asal-asalan. Ya udah yang penting ada dulu. Kayak ya Allah, jiwa idealis gue nih kemana? Terus kayak ini tuh ngaco gitu. Kenapa tidak didasarkan kebijakan dengan satu riset yang mumpuni gitu loh dalam. Bahkan udah jelas ada ketika pembuatan kan ada naskah akademik dan segala macam ya, belum menjadi undang-undang ataupun perpu itu. Tapi kayak naskah akademiknya tuh kayak ya formalitas lah atau apa. Aku sendiri nggak ngerti. Kalau menurut Kak Ninda sendiri gimana sih? Soal ini ya, formulasi kebijakan ya. Kalau menurutku agak beda ya, peranku sebagai peneliti politik itu agak beda. Malah beda jauh sebenarnya sama perannya peneliti di konsultansi gitu. Karena gini, di orang yang membuat kebijakan itu kan banyak banget ya sebenarnya ya. Elemennya banyak banget, dari eksekutif nih, dari lembaga eksekutif, pemerintah di dalam pemerintahan itu, di dalam kementerian mereka punya lembaga penelitian dan pengembangan sendiri kan, litbang sendiri. Jadi naskah akademik juga mereka bisa proses dari situ dan sebagainya. Terus kalau mereka pakai vendor nih, kayak kamu kan pernah involve di konsultan gitu kan. Mereka pakai vendor, manggil konsultan untuk ngerjain satu wacana kebijakan. Jadi mereka bakal kasih nih, coba kamu kaji ini possible nggak untuk dilakukan kebijakan ini. Nah nanti vendornya ini bakal mengkaji itu dan melihat apakah itu possible apa enggak. Itu yang kamu lakukan ya, Rif, ya, di konsultansi, lembaga konsultansi. Nah setelah itu dikembalikan ke pemerintah lagi. Nah di pemerintah ini kadang-kadang banyak pertimbangan gitu loh, walaupun konsultannya udah ngomong aneh gitu kan, pertimbangannya A, B, C nih Pak gitu. Bisa-bisa pemerintah ini ngambil D nih, alternatif yang lain. Nah, alasannya bisa banyak banget. Ada alasan politik, di dalamnya misalnya ada keterlibatan orang-orang yang berkepentingan gitu kan, atau ada pertimbangan lain dari konsultan yang lain. Biasanya kan pemerintah manggil nggak cuma satu konsultan kan? Ya, benar. Gitu. Kalau peranku sendiri agak beda, karena aku meneliti sesuatu yang sudah terjadi. Aku agak mirip dengan akademisi di universitas sebetulnya. Jadi orang di universitas kan kami tidak terbiasa untuk memprediksi kan, lebih terbiasa untuk mengkaji. Jadi sesuatu yang sudah terjadi dikaji nih seperti apa. Nah dari situ kita ambil moral value-nya apa sih, moral lesson-nya apa sih. Jadi akademisi itu sebenarnya tidak berfungsi untuk memprediksi sesuatu yang di depan. Cuman memang seringkali setelah mempelajari apa yang terjadi di masa yang lalu, kemudian kita diminta untuk memprediksi apa yang ada di masa depan gitu. Itu kan sebenarnya fungsinya saintis ya, ilmuwan. Dan di sini aku berperan sebagai itu, bukan sebagai pengkaji kebijakan yang kayak konsultan atau kayak orang-orang yang di litbang di pemerintah gitu. Jadi yang aku teliti itu panjang gitu. Bukan misalnya kayak COVID-19 ini misalnya. Saat aku ngomongin COVID-19, itu bukan cuma ngomongin COVID-19 aja, coronavirus SARS-2 SARS yang baru ini, novel virus ini, tapi kemudian aku lihat di Spanish flu di 1918 gitu. Apa yang terjadi di Spanish flu pada saat itu? Aku juga baru belajar ternyata pada saat itu pandemi itu di Jawa sendiri ya, di Jogja
Magelang, Jawa Tengah gitu, itu penyebarannya luas banget dan banyak orang meninggal karena itu. Dan bayangin pada saat itu kan kita ilmuannya belum secanggih sekarang ya, bisa pakai PCR, rapid test gitu kan, bisa ngetes gitu. Dulu enggak. Jadi 1918 itu penyebarannya itu, tahu nggak Rif? Penyebaran dari Jogja ke Jawa Tengah itu karena fenomena sosial yang sebenarnya mereka cari makan. Jadi orang di Jogja itu pada jalan ke Jawa Tengah, ke Magelang, naik ke gunung gitu, ke pasar-pasar, cuma buat cari makan sebenarnya. Nah, dari cari makan itu ternyata mereka menyebarkan virus. Jadi transmisinya lewat situ gitu. Kalau sekarang ini transmisinya bisa lewat ini, mudik kan. Mudik kan kita bakal ada mudik nih bentar lagi. Itu bisa jadi potensial fenomena sosial yang bakal men-trigger transmisi itu gitu. Jadi saat kita melihat apa yang terjadi sekarang, itu juga kita harus melihat apa yang terjadi di masa lalu dan bagaimana kita menangani itu di masa lalu gitu. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama kan, gitu. Nah kalau itu kan soal sejarah ya, makanya kalau belajar politik tuh memang harus multidisiplin dan multidimensi. Kita harus lihat sejarahnya, sosiologikal masalahnya, sosiologikal masyarakatnya gitu saat itu orang menangani itu gimana, meresponnya gimana. Kemudian pemimpinnya juga. Kita ngomongin soal aktor politik. Nah ini sebenarnya dikaji sama orang-orang di politik ya. Pemimpinnya itu siapa sih sebenarnya? Misalnya kalau kita ngomong presiden nih, presiden kita, kenapa presiden kita masih nggak mau melarang mudik waktu itu? Beberapa bulan yang lalu kan masih udah nggak apa-apa mudik, nggak apa-apa gitu kan, sampai orang-orang udah pada mudik duluan nih, baru mudik dilarang gitu. Jadi kenapa yang orang politik teliti di sini adalah kenapa dia melakukan itu, kenapa seorang presiden membuat keputusan seperti itu gitu. Alasan presiden waktu itu, soalnya yang pertama ekonomi gitu, mudik itu menguntungkan ekonomi. Yang kedua, mudik itu udah tradisi gitu, jadi kita nggak bisa nggak mudik gitu kan, waktu itu presiden ngomongnya gitu kan. Nah kalau orang politik akhirnya melihat ini sebagai gimana ya, kenapa sih presidennya itu sangat menghargai ekonomi gitu. Nah, kita lihat di kampanyenya presiden kita di tahun 2014 dan di tahun 2019, itu dia sangat menjadikan ekonomi sebagai isu sentral. Jadi pokoknya apa-apa ekonomi, kemajuan ekonomi. Makanya pertimbangan dia untuk tidak melarang mudik itu juga pertimbangan ekonomi gitu. Ya kan, jadi ada logika yang terbangun di situ gitu loh, Rif, saat kita melihat keputusan presiden yang sekarang. Terus kemudian soal tradisi gitu, dia nggak mau kalau orang nggak mudik soalnya itu udah tradisi. Kita lihat lagi, presiden kita itu adalah orang Jawa, yang Jawa banget gitu, Solo Jawa banget. Nah ada elemen kejawaan itu yang ada di dirinya dia gitu, dan ada di diri hampir semua orang Indonesia kan yang merantau ke kota. Mereka cenderung pengen pulang ke daerah gitu, silaturahmi, bersosialisasi, itu kan istilahnya ada jiwa-jiwa sosial yang muncul di situ gitu loh. Nah itu bisa jadi alasan. Jadi saat kita melihat suatu fenomena politik, kita juga harus melihat fenomena yang terjadi di sebelum itu, bisa sejarahnya, sosiologikal masyarakatnya, atau psikologisnya si pemimpin itu gitu. Aduh panjang banget nih. Panjang memang. Tapi aku setuju, gimana ya, ketika kita ngomongin satu kebijakan memang benar itu multidisiplin. Karena aku juga waktu itu akhirnya belajar, aku nggak bisa hanya ngomong sebagai geologis di sini, tapi juga aku harus memandang ada sisi planner, ada sisi ekonomi dan segala macam. Karena kalau kita dealing sama alam memang nggak pernah ya kan? Benar gitu kan? Iya. Basic hukum. Akhirnya ya walaupun hukum memang harus ada orang hukumnya yang dia akan mengemas bahasa hukumnya kan gitu. Iya. Gimana penataannya, dan yang paling aku sebelin tuh ketika akhirnya kita dari kementerian harus turun ke daerah. Ketika turun ke daerah itu bentuk dengan yang namanya otonomi daerah, di mana kita harus bisa lagi dan segala macam lagi. Apakah diterima? Nah itu kayak kalau misalnya tadi kalian bilang kayak ada sentralisasi dengan pusat, tapi kayak tanda tanya di sini ada otonomi di daerah yang menurut aku sendiri kayaknya otonomi daerah kita tuh terlalu kuat deh, kayak akhirnya bisa menimbulkan raja kecil. Iya nggak sih? Itu ada banyak perspektif soal itu sih, memandang otonomi daerah. Perjalanan kita untuk sampai dapat otonomi daerah itu kan juga
berat ya Rif ya. Maksudnya Iya. dulu kan kita centralized banget nih, di sentral semuanya pusat gitu. Soeharto luar biasa kan sentralisasinya. Semuanya di situ dan hasilnya ya korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi sebenarnya otonomi daerah itu adalah produk dari reformasi juga sebetulnya kan. Undang-undangnya tahun 2001 atau 2003 ya? Gue lupa. Masalah. Apanya nih? Undang-undangnya tentang OTDA itu 2003 apa ya? Setelah tahun 2000 yang jelas sih. Nah, di situ sebenarnya itu kan produk dari reformasi 98 ya. Jadi setelah reformasi kemudian negara ini terus jadi mikir kayaknya kita perlu nih ngasih daerah kewenangan gitu. Ya kan untuk mengontrol itu, untuk mengontrol daerahnya masing-masing, soalnya daerahnya kan beda-beda gitu, kebutuhannya beda-beda, aturannya beda-beda, kultur masyarakatnya beda-beda. Nah, satu sisi ada kelompok yang bilang bahwa ini bagus, ini bagaimana demokrasi bekerja gitu. Negara demokrasi itu harus mendelegasikan kekuasaannya gitu. Kalau orang politik kan mengidentifikasikan kekuasaan itu sebagai sentral ya, power. Pokoknya semuanya itu harus didelegasikan, didistribusikan, kekuasaannya didistribusikan ke kepala-kepala daerah gitu. Nah itu bagus sebetulnya. Jadi ada kontrol gitu, Rif. Kalau dari kebijakan yang dipusatkan gitu. Tapi ada juga kelompok yang lain yang bilang kalau wah ini kayak tadi yang kayak kamu bilang, wah ini otonomi daerah ini menghambat nih, kalau udah sampai daerah nggak bisa, di pusat udah di-approve, di daerah malah nggak bisa berjalan gitu. Dan sebenarnya menurut aku pribadi ya, aku nggak mau ngambil sisi yang benar yang mana atau yang bagus yang mana, tapi menurutku itu adalah fungsi dari demokrasi. Jadi kalau negara kita emang mau pakai konsep demokrasi nih, ya itu fungsinya ada check and balance gitu. Ada yang satu memang oke, kebutuhan daerah itu ada dan daerah itu perlu punya prioritas sendiri. Misalnya kayak Papua itu kan punya sumber daya alam yang banyak banget. Nah, cara mereka ngontrol tuh gimana ya mereka yang tahu sebetulnya gitu. Nggak bisa dari Jakarta itu ngelihat, di sana sumber daya alamnya banyak, kita aja yang ngontrol gitu. Menurutku itu nggak bijak gitu. Nggak fair juga sih, benar. Benar. Kasus yang aku riset sekarang misalnya manajemen asap soal hutan, itu kan luar biasa banget ya. Di daerah mereka itu nggak punya hak untuk konsesi lahan. Jadi kalau orang mau bikin lahan sawit gitu, beli lahan sawit, itu harus diputuskan sama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di pusat gitu. Itu sejak ada otonomi daerah dan juga jadi setelah otonomi daerah itu daerah dikasih kewenangan untuk daerah boleh approve nih konsesi lahan gitu. Jadi lahannya boleh dibebaskan semuanya. Ternyata di situ ada korupsi. Jadi kepala daerah itu deal-dealan tuh sama perusahaan-perusahaan besar kan. Nih buat kamu nih lahan buat kamu. Bayangin aja hutannya pada ditebang buat raja-raja di daerah itu. Sampai tapi aku ngelihat sendiri sih waktu itu ketika aku di Kalimantan. Itu di salah satu di Kalimantan Selatan di salah satu daerah kan kalau di mana tambang itu approvalnya by provinsi ya bukan lagi kabupaten atau di wilayah tingkat 2 gitu, udah ada di provinsi gitu. Terus ya provinsi itu relatif kaya, tapi yang lucunya tuh satu camat, jadi di kecamatan itu lahan tambangnya ada di situ gitu. Nah dia itu kayak langsung kaya banget dengan mobil yang mewah kayak Pajero. Yang satu lagi tuh nggak punya tambang, tapi cuman kayak lahan sawit transmigran dan camatnya tuh pakai motor Astrea 800 gitu yang jadul banget, kayak jomplang banget sih itu, parah sampai bisa sebegitunya. Ya walau-walau ya gue nggak tahu itu duit apa gitu ya, semoga aja duit bener gitu karena memang dia udah punya tabungan atau apalah gitu. Jadi kayak ya who knows lah dengan asumsi-asumsi segala macam kan terlihat seperti itu gitu. Dan itu alasannya kenapa tahun 2014 tuh direvisi undang-undangnya dan ditarik ke pusat lagi. Jadi sekarang konsesi lahan itu diputuskan oleh kementerian di pusat gitu. Jadi daerah nggak ada kewenangan untuk ngasih konsesi lahan gitu. Tapi itu akhirnya jadi mentok saat kita kepentok sama Kristis gitu.
Oke, kalau soal manajemen kehutanan ya, di Jakarta tahu lah mana yang benar, pakai GIS lah, apalah, dipetakan sebagainya gitu. Tapi saat ada asap, bayangin ya Dev ya, saat muncul asap itu kan bukan kayak pohon yang diem di tempat kan, asap itu kan menyebar kan gitu. Dia move by wind kan. Exactly, saat ada asap, yang harus menghadapi siapa? Bukan di Jakarta, tapi di daerah. Gitu, ya kan? Dan bahkan nyebrang ke negara tetangga gitu kan. Exactly. Kaninda ya kan. Dan saat si dari Jakarta ini approve gitu, Jakarta ini menyetujui ada konsesi lahan di situ, lahan sawit dan sebagainya, lahan gambut, pembakaran macam-macam. Kemudian Jakarta ini nggak ngira akan ada bencana seperti itu. Itu kayak di luar apa ya? Di luar perkiraan orang Jakarta lah gitu. Karena kan namanya aja ngira-ngira dari jauh kan, nggak tahu bakal seberapa dampaknya gitu. Dan yang di daerah yang kena, mereka jadi kena, masyarakatnya kena asap, kena ispa, kemudian dampaknya juga APBD-nya juga kegerus karena itu. Jadi banyak APBD yang harus dialokasikan ke siaga bencana daripada untuk mendapatkan keuntungan dari hutan yang sebenarnya subur untuk mereka gitu loh. Ya balik lagi soal bencana nih ya, karena aku juga dulu dealing di bencana gitu, ada yang unik adalah ya memang kita sudah ada di tanah bencana dan bencananya macam-macam ya, terlepas dari geological hazard gitu. Ada lagi itu tadi selain banjir juga ada yang namanya asap. Ketika kebakaran hutan, karhutla itu menjadi satu bencana, di mana karhutla ini tanda tanya bisa terjadi, apalagi kalau di lahan gambut kan dengan gesekan-gesekan, itu adalah hal yang normal asap ini gitu. Benar. Karena memang dia terbakar secara dengan gesekan angin, rumput-rumput yang kering dia terbakar dan panas gitu kan. Tapi ini sekarang adalah dibakar, dan ternyata itu juga bagian dari local wisdom mereka untuk membakar lahan karena itu akan subur. Nah di situ juga menjadi sulit gitu kan. Gimana ini yang Indonesia udah ini menarik banget sih, Rif. Indonesia menarik banget. Jadi saat ngomongin, apalagi saat ngomongin politik ya, aku balik lagi sih saat kita ngomong soal politik, menurutku ada poin pakem yang aku pegang gitu. Yang pertama sebenarnya politik itu seru banget dan ada di segala aspek kehidupan kita. Saat sekarang nih, misalnya kamu minta aku untuk ngajakin aku untuk ngomong di podcast gitu kan, kamu kan sedang berpolitik nih, Nin main ke podcastku yuk biar rame, atau malah biar sepi. Malah biar nggak ada yang dengerin gitu. Bosen soalnya ngomong politik kan. Jadi politik itu ada di semua aspek kehidupan dan orang tuh cenderung menyalahkan gitu loh, Rif, yang aku agak concern ya. Misalnya tadi soal local wisdom gitu. Environmentalist yang sangat ekstrim itu kan mereka bilang ya bodo amat local wisdom gitu, kan kita harus menjaga alam gitu kan. Jadi mereka punya alasan itu. Kemudian orang-orang yang pro dengan pengembangan sosiologi masyarakat gitu kan, ya ini local wisdom yang harus kita jaga, yang harus kita proteksi, yang harus kita binasakan itu ya company besar gitu. Orang-orang yang anti kapitalisme kan mereka akan ngomong kayak gitu. Sedangkan orang-orang yang pro development, pro ekonomi, mereka akan bilang ya kita ini harus memanfaatkan hutan itu. Kita nggak boleh menyia-nyiakan sumber daya yang berlebih, atau kalau kita menyebutnya resource abundance ya. Sumber daya yang berlebih ini tidak dimanfaatkan dengan baik, itu sayang banget buat ekonomi kita gitu. Ekonomi kita nggak bakal jadi 7%, paling cuma 4-5% gitu. Jadi apa ya, dalam satu topik aja itu tuh semua orang melakukan hal itu, semua orang berpolitik gitu. Dan ini yang membuat politik itu seru itu. Kemudian itu yang pertama, ada di segala aspek kehidupan. Jadi nggak ada yang, menurutku nggak bisa sih kalau kamu ngejudge politik itu kotor gitu, karena tergantung fungsinya ya, tergantung gimana kita menempatkannya dengan baik. Dan yang kedua, menurutku kenapa itu jadi menarik, politik itu penting dan jadi menarik karena multidisiplin kayak tadi kita ngobrol. Jadi kamu nih sebagai geologis, kamu bisa take your roles gitu untuk berpikir tentang itu kan. Saat kamu jadi geologis dan kamu di konsultan, kamu harus berpikir gimana kamu meyakinkan klien untuk mengambil
ide yang udah kamu produce gitu kan. Ya kan, Liv? Maksudnya ada lagi gitu. Gimana biar gimana biar klien ini convince gitu, merasa teryakinkan kalau ide yang aku ngomongin ini bukan sampah gitu kan. Iya, apalagi dengan ada pandangan umur lagi kan zaman. Exactly. Ya. Maksudnya bukan jangan dikit ya. Di Indonesia gitu, budaya ketimuran di mana yang tua adalah yang benar gitu kan, di mana yang muda itu tempatnya salah gitu kayak. Benar. Belum tentu gitu kan. Itu akhirnya memaksa kamu untuk berpikir kan, aku harus ngapain lagi ya? Oke, berarti kalau aku mau meyakinkan klien ini nih, meyakinkan pemerintah, misalnya kalau klien kamu ada pemerintah, kamu harus mengambil sisi yang lain. Kamu nggak cuma harus tahu geologinya aja, geological aspect dari itu, tapi kamu harus tahu secara komunikasi kamu harus bagus ngobrolin soal itu, penulisan kamu harus bagus gitu. Kamu harus tahu juga tempat yang jadi kalau kamu bilang site-nya untuk tempat tambang dan sebagainya itu gitu. Kamu harus tahu secara sosiologi gimana, kondisi masyarakatnya gimana, kamu bisa mengompensasi masyarakat gimana caranya gitu. Jadi multidisiplin ini yang membuat, menurut aku ya, membuat politik itu, kajian tentang politik itu jadi kaya gitu. Dan yang terakhir menurutku, dalam skala yang lebih luas, politik itu perlu banget saat kita ngomongin soal manajemen pemerintahan gitu. Bukan cuma di sehari-hari kita gitu, tapi saat kita ngomongin soal negara ya, soal entitas yang lebih gede dari sekedar diri kita sendiri. Coba bayangin kalau nggak ada politik, mungkin coronavirus udah semua masing-masing dari kita mungkin udah terkena gitu. We have it ya, jangan-jangan. Iya, maksudnya kalau nggak ada PSBB, nggak ada karantina, nggak ada kebijakan itu kayaknya udah, ya siapa yang mau ngurus kita kan? Kita ngurus diri sendiri aja susah gitu, apalagi ngurus sama orang lain gitu. Nah itu sih menurutku 3 hal yang bikin aku merasa kalau politik itu, kajian tentang politik itu perlu, penting, dan itu memperkaya kita gitu. Setuju. Ya sebenarnya tanpa kita sadari memang kita hidup berpolitik. Lo berteman aja kita berpolitik, kita bertangga pun berpolitik ya. Ya mungkin yang mereka benci adalah lebih tepatnya politik praktis kali ya, menurut kacamata aku. Tapi kayak ya mereka yang akan memikirkan nasib kita gitu ya. Terlepas dari, aku yakin kayak masih banyak kok politik yang di atas sana, politisi praktis ini, elit politik ya sebetulnya, yang masih mikirin bener kok, soalnya negara nggak hancur-hancur banget gitu. Kayak mungkin oknumnya aja memang kan rusak karena nilai setitik rusak susu sebelanga gitu, tapi kayak ya negara masih jalan, berarti masih banyak yang baik dan benar gitu ya. Mungkin yang harus dikritisi adalah implementasinya, karena kalau ngomongin kebijakan ya tergantung siapa yang mengeluarkan dan dari perspektif mana. Kayak ekonom bilang gini, orang kesehatan bilang gini ya. Yang paling celaka adalah ketika kita tidak mau duduk bareng dan mencari win-win solution sih. Jangan sampai sih kayak gitu ya. Aku halamin sih ketika kita ahlinya tidak diundang untuk dudukin bareng, berantem dalam satu forum gitu loh. Kamu lagi nyindir siapa nih, Rev? Enggak, karena pengalaman pribadi lagi nyindir aja. Negara mana nih? Berdasarkan pengalaman pribadi ketika menyusun kebijakan, kok tidak diundang para ahli-ahlinya. Akhirnya kayak mengeneralisir karena ngerasa, aku bisa nih, ini kayak orang-orang yang mempunyai ilmu seluas lautan sedalam mata kaki itu, karena tahu kulitnya akhirnya dia taruh tanpa memikirkan deep effect-nya gitu loh kepada masing-masing entitas gitu. Iya, makanya kalau bener tuh ya, jadi politisi itu susah banget sih sebenarnya. Kalau beneran loh, Liv. Kalau kamu abis lulus master nih, terus ngerasa pengen jadi politisi aja gitu kan. Biar mau mengimplementasikan kebijakan yang pro kerakyatan dan sebagainya gitu. Menurutku challenge-nya banyak banget sih. Bayangin kamu kalau mau didukung masyarakat kan kamu harus mendekatkan diri ke masyarakat gitu. Yeah. Jadi banyak hal-hal yang halal dilakukan, perlu dilakukan, etis dilakukan, itu menjadi tidak halal dan tidak etis gitu. Kalau kita salah direction gitu. Nah itu sebenarnya yaitu lagi-lagi manusia. Kalau ada satu kalau di HI kita punya satu bapak politik namanya Thomas Hobbes. Dia bilang kalau human is actually an animal. Jadi kita itu sebenarnya manusia adalah hewan gitu. Hewan itu kan kalau
kalau ada makanan ya berbagi gitu kan ya. Kalau misalnya kamu bayangkan diri kamu sebagai singa atau harimau gitu, ada makanan yang dibawa ke rumah, dibagi dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada makanan, bisa makan satu sama lain gitu, ya kan? Jadi kalau kamu melakukan politik atau mentreatment politik dengan bijak, itu bisa bagus gitu, bisa kesejahteraan orang lain bisa terjamin lah gitu. Tapi kalau udah memasukkan interest atau keinginan-keinginan yang sudah lebih serakah gitu, tidak etis, itu udah menurutku udah salah sih. Walaupun itu ada naluri alamiah manusia ya. Betul, iya. Gitu ya. Ya itu tadi. Itu adalah naluri manusia. Makanya fungsi aku dan akademisi politik kan sebenarnya untuk mengontrol itu kan, jangan sampai kebablasan nih gitu. Dan sebenarnya fungsi masyarakat sipil juga, kalau di negara-negara demokrasi, fungsi masyarakat sipil tuh kuat banget untuk mengontrol itu gitu. Ya demo-demo di Indonesia gitu ya, itu wah luar biasa sih. Aku bangga dengan demo actually. Maksudnya saat orang mengkritisi kayak wah ngapain sih demo gini-gini, dibayarin sekolah malah demo. Menurutku itu demo adalah privilege loh. Bayangin ya, di Singapura itu kalau kamu mau demo, itu kamu harus daftar. Habis daftar, kamu cuma boleh demo di satu pojok namanya The Padang. Itu di dekat Marina Bay Sands itu loh, yang hotel kapal itu. Jadi ada namanya The Padang, dan itu cuma di pojok itu. Jadi kamu nggak boleh demo memutus jalan, menghalangi jalan, nggak boleh demo di tempat ramai. The Padang itu kayak lapangan sepak bola gitu di pojokan, dan cuma di plot itu doang. Jadi nggak ada orang demo di Singapura karena mereka nggak bisa demo. Kan poinnya adalah mereka menghentikan aktivitas sosial untuk mencari atensi gitu, mencari perhatian dari orang-orang. Kita tuh lagi ngomongin soal ini, kita tuh perlu nih kayak gini gitu kan. Jadi orang-orang perlu memusatkan perhatian sama si pendemonya ini. Tapi di Singapura nggak ada. Jadi menurutku sebagai orang Indonesia ya, demo itu adalah sebuah privilege gitu, sebuah keistimewaan buat kita. Kita masih bisa ngomong, bisa mengeluarkan pendapat gitu. Dan ya itu sih luar biasa sih menurutku sih. Tapi kayaknya kalau demo zaman COVID ini nggak juga sih ya kayaknya. Kemarin yang di McD Sarinah, itu kacau banget sih. Katanya ngantri beli makanan, terus ujung-ujungnya didenda 10 juta doang lagi. Ya halo, buat apa? Demo hari buruh nggak boleh, tapi ngantri di McD Sarinah boleh gitu kan, berarti double standar. Itulah double standar. Oke deh, ini terakhir banget deh. Udah panjang banget kayak ngomong sama Kak Anin tuh. Kaninda nih nggak ada habis ya. Perspektif Kaninda deh soal apa yang dilakukan Indonesia dalam menangani COVID dalam kacamata politik. Kaninda. Perspektif aku mungkin kurang lebih sama dengan teman-teman lainnya ya, yang pengkaji kebijakan publik. Banyak banget kajian-kajian kebijakan publik yang bagus-bagus yang baru keluar di Indonesia karena di momen COVID ini. Jadi kalau aku merekomendasi, ada beberapa kajian yang dilakukan oleh teman-teman divisi Pol UGM. Mereka mengeluarkan buku namanya Tata Kelola Pemerintahan di Masa COVID. Jadi mereka keluarin sekitar beberapa minggu yang lalu dan ngelihat gimana sih sebenarnya kesiapan. Jadi ada beberapa chapter dan bagus-bagus banget kesiapan pemerintah. Sebenarnya kita tuh mampu apa enggak untuk menangani COVID ini dan sebagainya. Terus ada kajian-kajian yang dilakukan singkat ya, di kolom-kolom di Jakarta Post dan sebagainya. Itu bagus-bagus banget sih. Tapi personally aku merasakan sih, aku punya empati dengan pemerintah. Dilema galau banget gitu. Indonesia adalah negara yang besar, susah banget ngontrolnya, apalagi saat kita ngatur orang di Jakarta sama ngatur orang di daerah itu kan beda banget ya, Rif ya. Maksudnya beda. Di Jakarta itu orang tuh gila, udah kayak berasa paling bener deh pokoknya. Ini agak sentimen dengan orang Jakarta, enggak. Tapi anyway, maksudnya ngontrol orang Jakarta itu susah banget. Sedangkan orang daerah punya kondisi psikologi yang beda, kondisi sosiologi yang beda juga gitu. Jadi saat
saat ini pemerintah itu sedang dihadapkan dengan dua dilema gitu. Yang satu public health, kesehatan masyarakat, dan di sisi lain ekonomi gitu. Dengan visi pemerintah mau bikin ibu kota baru, pemerintah mau inilah, mau itu, mau mengembangkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu bisa jadi 7%, kayak gitu, itu benar-benar dilema banget. Apalagi mempertahankan pengangguran, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan sebagainya itu. Di satu sisi pemerintah punya prioritas itu, di sisi lain kesehatan masyarakat ini benar-benar jadi spotlight kan sekarang ya. Maksudnya banyak pertanyaan yang muncul ketika ngomongin soal COVID ini. Mana ahli yang ada di samping presiden gitu. Kayak tadi kamu bilang kan, pemerintah tidak melibatkan ahlinya, expert gitu untuk ngomongin soal COVID. Kita nggak lihat tuh ada ahli yang mendampingi presiden saat ngomongin soal pandemi ini gitu. Nggak ada epidemiologis yang jadi tempat konsultasi gitu. Kalau misalnya kita berefleksi sama Trump kan, Trump selalu punya ada satu orang yang epidemiolog yang memang ngomong kalau soal pandeminya dia yang akan ngomong, tapi soal kebijakannya Trump akan ngomong gitu. Jadi seburuk-buruknya Trump masih punya itu. Tapi di negara kita sayangnya kita nggak melihat ada itu. Mungkin ada Menteri Kesehatan, tapi sepertinya Menteri Kesehatannya sudah kita sudah kehilangan kepercayaan pada Menteri Kesehatan. Iya. Itu agak gila sih dia menurut aku. Ya terlepas dia dari dokter yang oke lah dengan karyanya ya, walaupun juga fenomenal gitu ya, dia bermasalah dengan ini akhirnya dia menjadi menteri. Tapi di Menteri Kesehatan tuh menurut aku kayak perlunya adalah seorang public health, bukan seorang dokter sih. Karena itu dua tugas yang berbeda kan. Benar. Ya itu secara prioritas kalau menurut aku pemerintah dilema di situ, dan aku bisa paham kenapa pemerintah torn ya, ada di tengah-tengah itu gitu. Cuman ini menurutku tinggal prioritas aja sih. Pemerintah memprioritaskan keamanan individu, keamanan manusianya, kesehatan masyarakatnya, atau nanti dulu deh, ekonominya nanti dulu. Kita prioritas kesehatan masyarakat, atau pemerintah just like business as usual. Ada yang percaya dengan herd immunity. Kamu pernah dengar kan? Yang orang percaya bahwa ya udahlah semuanya paling bisa terinfeksi gitu. Kalau pemerintah percaya dengan itu, wah itu udah sangat disaster sih. Tapi ya kita harus sadar bahwa pemerintah menghadapi dua hal ini. Terus yang kedua, di Indonesia sebenarnya masalah yang paling utama dan aku agak concern adalah soal komunikasi publik gitu. Politik itu kan sebenarnya bisa dilakukan dengan komunikasi ya. Kagak bisa lah kamu berpolitik kalau nggak menyampaikan sesuatu gitu. Nah sayangnya yang keluar dari para pemimpin itu cenderung bukan misleading sih, tapi nggak serius gitu. Kalau kita ngomongin soal, aku nggak tahu di Hungari ya, tapi di negara-negara lain kalau kita ngeliat berita gitu kan, selalu ada pemimpin pemerintahannya, entah itu presiden atau perdana menteri, kemudian di belakangnya ada menteri-menterinya sama ahli-ahlinya gitu kan, bersiap untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pers gitu. Sedangkan di kita gimana nih? Satu hari wakil presidennya bilang, oh kita pakai doa kunut aja biar hilang, kita minum susu kuda liar aja biar aman gitu kan. Di sisi yang lain, di hari yang lain presidennya bilang udah kita tuh harus berdamai dengan coronavirus gitu. Kita tidak harus sabar dan harus kuat dan sebagainya gitu. Aku nggak tahu apakah itu memang betul hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Kalau dari psikologi aku ya sebagai orang yang tinggal di Singapura, kenapa aku percaya dengan Singapura dan kenapa orang-orang di Singapura percaya dengan pemerintahnya? Karena mereka muncul dengan data, Rif. Jadi mereka langsung muncul dengan data, oh ini nih nomornya, jumlahnya segini, solusinya seperti ini, kemudian dari risetnya seperti ini, kita langsung muncul dengan scientific data, ada epidemiologis yang terlibat dan sebagainya. Jadi mau menyangkal gimana lagi, orang udah kelihatan. Argumennya kuat kan, akhirnya ketika riset itu datang untuk mendukung satu kebijakan gitu. Benar. Dan
saat mengkomunikasikan ke masyarakat memang pakai caranya itu, aku tahu Jokowi ngomong berdamai, sabar dan sebagainya itu adalah cara-cara pemimpin untuk ngomong secara psikologis ya, kayak udah tenang dong, jangan terlalu panik gitu. Memang benar, sama juga dengan orang pemerintah Singapura juga, Perdana Menteri juga ngomong kayak gitu juga, cuman basisnya itu data dulu. Oh, kita tuh transmisinya dari sini gitu. Di Indonesia kita tuh nggak tahu loh first case-nya itu sebenarnya ada di mana. Ya kan, kayak case zero ya. Kalau first case-nya kan yang tanggal 2 Maret. Case zero. Pasien zeronya tuh kita nggak pernah tahu di mana. Ya kita taunya case zero, benar. Patient zero-nya we will never know. Jadi kita kayak, gimana kita bisa percaya sama pemerintah? Apalagi sekarang ngomongin soal datanya nggak jelas, testingnya kurang dan sebagainya itu. Jadi menurutku itu sebenarnya hal-hal yang kayak gitu bisa dikomunikasikan ke publik gitu. Walaupun pemerintah tidak punya kapasitas yang cukup kuat untuk itu, sebenarnya bisa dikomunikasikan ke publik. Cuman aku pikir pemerintah agak terlalu banyak kepentingan politik yang ada di sana, di atas sana, jadi agak lupa dengan elemen itu sih gitu. Dan nanti mungkin itu akan berpengaruh juga ke nantinya ya, ke hubungan antar negara sih gitu. Aku nggak tahu apakah Indonesia atau sebenarnya kata lainnya, sebenarnya apakah negara-negara lain mau membuka bordernya untuk Indonesia? Aku sanksi sih sebenarnya. Walaupun mungkin nanti Hungaria atau Singapura udah selesai ya dengan COVID misalnya, udah kurvanya udah menurun dan sebagainya. Aku nggak yakin aku bisa pulang sih. Ya kalau kita pulang kita bisa balik lagi apa enggak kan? Pertanyaan jadi gitu kan? Mungkin bisa pulang ke Indonesia tapi nggak bisa balik ke sini. Balik lagi ya. Itu sih. Jadi makanya kayaknya kepercayaan negara lain ke Indonesia juga mungkin kalau ini terus berlanjut, terus kayak gini terus mungkin akan berkurang sih. Terutama ASEAN ya, kalau Indonesia kan memainkan penting peran di ASEAN. Tapi ya semoga it's getting better. I hope kurvanya semoga melandai dan kita bisa cepat pulang. Dan bisa balik lagi. Emang mau balik lagi, Re? Well, ya let's see lah. Aku masih pengen mencari pengalaman juga di luar. Tapi ya memang gitu ya, kalau misalnya kita balik lagi ngobrol data, ego antar sektoral, ego antar kementerian dalam beradu memegang data tuh kayak jadi akhirnya kadang ada dua data yang bisa beda untuk satu hal. Tapi itu panjang lagi lah. Kayaknya memang segini dulu ngobrol sama Kak Dinda. Nanti kita bakal lanjut lagi cari sesi selanjutnya lagi deh, karena nggak cukup. Ini udah mau hampir sejam kita ngomong dan kayak masih banyak banget yang pengen didiskusiin sama lo, Kak. Oke deh, segitu dulu. Thank you banget buat waktunya. Listener nanti tetap balik lagi di Surip and Friends podcast selanjutnya.